Pemirsa, insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khazini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman, kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khazini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau kondisi korban ambruknya Ponpes Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang mengalami luka berat. Kemudian Syahlendra Haikal dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Haikal adalah merupakan salah satu santri korban yang kakinya diamputasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk salah satu santri korban ambruknya Ponpes Al-Khazini, Syahlendra Haikal, di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos mengungkap upaya perawatan dan penyembuhan Haikal terus dilakukan tim medis. Setelah menjalani proses amputasi terhadap salah satu kakinya, Haikal yang sempat viral di sejumlah media sosial karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya semakin membaik. Keinginan korban untuk mendapatkan kaki palsu langsung dipenuhi. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan selain kaki palsu, pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua korban dalam merawat korban yang mengalami disabilitas akibat musibah Ponpes Al-Khazini yang ambruk Senin 29 September lalu. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa gerak, itu semuanya akan dibantu. Tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah perlindungan dan jaminan sosialnya. Sampai kita tadi diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya untuk bisa menemani, membimbing putranya yang sekarang penyandang disabilitas. Menurut rencana setelah luka kakinya sembuh, Haikal, santri asal Probolinggo, Jawa Timur ini akan menggunakan kaki palsu yang disediakan gratis oleh pemerintah. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Khazini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban
dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Khozini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di posko krisis center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan A-News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah. Di Jombang, Jawa Timur, PUPR memeriksa kondisi bangunan di salah satu ponpes yang tertua. Dipimpin langsung Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana, Kementerian PUPR datangi pondok pesantren Mambaul Ma'arif di Jombang, Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren, memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bangunan roboh seperti di pondok pesantren Al-Khozini kemarin. Sementara terkait tindak lanjut penanganan pemerintah terhadap bangunan ponpes Al-Khozini yang roboh, Kementerian PUPR rekomendasikan agar seluruh bangunan ponpes Al-Khozini dibangun ulang. Kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis. Sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Proses pemeriksaan tidak hanya terhadap bangunan lama, tetapi juga sejumlah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Dr. Bagus, A-News melaporkan. Ratusan senjata tajam hasil sitaan dari para pelaku tawuran dan begal di Kota Bekasi, Jawa Barat dimusnahkan. Berbagai jenis senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan Forkompinda Kota Bekasi memusnahkan ratusan senjata tajam dari hasil sitaan pelaku tawuran dan begal jalanan yang kerap kali meresahkan warga. Aksi tawuran para pelaku seringkali menimbulkan korban jiwa. Ratusan senjata tajam berbagai jenis dan ukuran langsung dimusnahkan dengan menggunakan gerinda dan gergaji mesin. Senjata tajam dipotong menjadi beberapa bagian. Ada kurang lebih 500 senjata tajam yang kita musnahkan. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, artinya yang kemarin ada kegiatan tawuran, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, begal dan lain sebagainya, itu kita kumpulkan, kemudian sama-sama kita musnahkan hari ini. Untuk mencegah tawuran, polisi melakukan patroli dan razia di sejumlah titik-titik rawan tindak kriminal, terutama pada malam hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, akibat terlepas dari kandang, seekor sapi betina yang sedang hamil terjebak di kubangan air berlumpur sedalam 1,5 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi sapi berbobot 1 ton itu pun berlangsung secara dramatis. Petugas damkar dibantu warga berupaya mengevakuasi sapi betina yang sedang hamil dari kubangan lumpur di Desa Cindaga, Banyumas, Jawa Tengah. Pol. Sapi ini sebelumnya terlepas dari kandang kemudian terjebak di tempat pembuangan air. Lihat sapinya tak bergerak, pemilik sapi kemudian menghubungi petugas damkar Banyumas. Namun kondisi lubang kubangan yang sempit serta berlumpur sedalam 1,5 meter menyulitkan petugas. Apalagi tubuh sapi yang sedang hamil ini memiliki berat sekitar 1 ton. Sehingga petugas harus dibantu warga untuk menarik tubuh sapi milik Karsun ini.
Setelah 4 jam, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi sapi dari kubangan, kemudian dikembalikan ke kandang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Anyus melaporkan.